Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Langit Jiwa, tempat untuk hati yang lelah dan jiwa yang rindu pulang kepada Rabb-Nya. Di sini kita belajar kembali mengingat untuk apa kita hidup dan kepada siapa kita akan pulang. Saudara-saudaraku, pernahkah kita merasa gelisah, takut kehilangan sesuatu yang kita anggap milik kita? Entah itu harta, kedudukan, atau bahkan orang-orang yang kita cintai. Hati berdebar, pikiran kacau, karena kita begitu takut semua itu pergi meninggalkan kita. Padahal, ada sebuah rahasia dalam kehidupan ini yang sering kita lupakan. Kita sebenarnya tidak memiliki apa-apa. Ya, tidak ada yang benar-benar menjadi milik kita. Semua yang ada pada kita hanyalah titipan dari Allah. Harta, kesehatan, bahkan napas yang keluar masuk dalam dada kita, semua itu hanyalah amanah yang suatu saat akan diambil kembali. Jika kita benar-benar merenungkan hal ini, maka hati akan menemukan ketenangan. Dunia ini penuh dengan fata morgana kepemilikan. Kita merasa kaya karena banyak harta, merasa berkuasa karena punya jabatan, merasa kuat karena sehat. Namun semua itu hanyalah singgah sementara. Seperti seorang musafir yang berhenti sebentar di bawah pohon untuk beristirahat lalu melanjutkan perjalanannya. Betapa banyak manusia yang tersiksa bukan karena kekurangan, melainkan karena terlalu merasa memiliki. Ia gelisah karena takut hartanya hilang, takut dicaci, takut ditinggalkan. Semua itu adalah beban yang menjerat hati. Padahal hati akan benar-benar tenang saat ia tidak merasa memiliki apa-apa. Karena ketika sesuatu pergi, ia tahu itu memang bukan miliknya sejak awal. Dan ketika sesuatu datang, ia tidak sombong, sebab ia sadar itu hanya titipan dari Allah. Inilah pelajaran besar yang diajarkan para nabi dan orang-orang saleh. Mereka tidak pernah menjadikan dunia sebagai tujuan. Dunia hanya alat, bukan tujuan akhir. Tujuan mereka hanyalah Allah dan akhirat. Rasulullah SAW pernah bersabda, hidup di dunia ini seperti seorang pengembara yang singgah di bawah pohon, lalu pergi meninggalkannya. Hadis ini menegaskan bahwa dunia hanyalah persinggahan, bukan rumah abadi kita. Maka mengapa kita begitu gelisah ketika kehilangan sesuatu di dunia? Mengapa hati kita terikat begitu kuat pada sesuatu yang fana? Semua ini lahir dari kesalahan pandangan, merasa memiliki sesuatu yang sejatinya bukan milik kita. Jika kita belajar melepaskan, belajar ridha, belajar ikhlas, maka hati akan ringan, tidak lagi terbebani oleh rasa memiliki, tidak lagi terkekang oleh ketakutan kehilangan. Mari kita renungkan bersama, bagaimana cara menata hati agar bisa tenang dengan tidak merasa memiliki apa-apa. Karena di sanalah letak kebebasan sejati seorang hamba saat hatinya hanya bergantung pada Allah. Hakikat kepemilikan yang sementara. Dalam kehidupan ini, manusia sering terjebak pada anggapan bahwa segala sesuatu yang ada di tangannya adalah miliknya. Kita merasa memiliki harta, pekerjaan, kedudukan, bahkan orang-orang yang kita cintai. Namun, jika direnungkan lebih dalam, semua itu hanyalah titipan sementara dari Allah. Tidak ada satu pun yang benar-benar kita kuasai. Bahkan napas yang kita hirup setiap detik pun bukan hasil jerih payah kita, melainkan anugerah yang diberikan Allah secara cuma-cuma. Kesadaran ini seharusnya membuat kita rendah hati dan tidak terikat terlalu kuat pada apa yang fana. Al-Quran menegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 284, kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Ayat ini mengingatkan kita bahwa hakikat kepemilikan hanyalah milik Allah semata. Kita hanyalah pengelola sementara yang diberi kesempatan menggunakan apa yang Allah amanahkan. Sayangnya, banyak manusia yang lupa sehingga ia merasa berkuasa penuh dan menempatkan dirinya seolah-olah tuan atas dunia. Hati menjadi resah ketika ia terlalu mengikatkan diri pada kepemilikan dunia. Ketika sesuatu hilang,
kita menangis. Ketika sesuatu direnggut, kita marah. Ketika sesuatu tidak sesuai dengan keinginan, kita kecewa. Semua itu terjadi karena kita merasa memiliki apa yang sejatinya bukan milik kita. Padahal, jika hati belajar bahwa segala sesuatu hanyalah titipan, maka ketika ia pergi, hati tetap tenang. Seperti seorang musafir yang singgah di sebuah tempat peristirahatan, ia mungkin diberikan kamar, kasur, dan makanan untuk sementara waktu. Tetapi ia sadar, semua itu bukan miliknya. Ketika waktunya pergi, ia akan meninggalkannya dengan ringan hati. Begitulah seharusnya manusia memandang kehidupan dunia. Hanya sebuah perhentian sementara menuju perjalanan panjang menuju akhirat. Banyak orang yang menukar ketenangan hati dengan beban kepemilikan. Semakin merasa memiliki, semakin berat beban yang dipikulnya. Orang yang merasa memiliki rumah, takut rumahnya roboh. Orang yang merasa memiliki harta, takut hartanya hilang. Orang yang merasa memiliki kedudukan, takut kedudukannya jatuh. Semua ketakutan itu lahir dari rasa memiliki yang berlebihan. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Hidup di dunia ini laksana seorang pengembara yang singgah di bawah pohon, kemudian ia pergi meninggalkannya." Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menegaskan betapa dunia hanyalah tempat singgah. Bila kita menyadari hal ini, maka hati akan lebih ringan melangkah sebab tidak terikat oleh hal-hal yang fana. Hati yang tenang adalah hati yang tidak terbebani oleh rasa memiliki. Ia tetap bersyukur ketika diberikan nikmat, namun tidak goncang ketika nikmat itu diambil kembali. Ia sadar bahwa Allah adalah pemilik hakiki yang berkuasa memberi dan mencabut apa yang dikehendakinya. Orang yang sadar bahwa ia tidak memiliki apa-apa justru akan hidup lebih tenang. Ia tidak mudah gelisah oleh perubahan keadaan, tidak iri kepada orang lain, dan tidak sombong atas apa yang ada padanya. Ia hanya melihat dirinya sebagai seorang hamba yang sedang mengelola amanah, bukan sebagai pemilik sejati. Kesadaran seperti ini akan melahirkan sikap tawakal yang sejati. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan berusaha sekuat tenaga, sembari menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Allah. Ia tidak menggantungkan hatinya pada apa yang ada di tangan, tapi hanya kepada Allah yang Maha Mengatur. Maka, memahami hakikat kepemilikan adalah pintu pertama menuju ketenangan hati. Semakin kita sadar bahwa kita tidak benar-benar memiliki apa-apa, semakin lapang hati menerima setiap takdir Allah. Hati yang melekat pada dunia. Salah satu penyakit hati yang paling halus namun paling mematikan adalah rasa kepemilikan yang berlebihan terhadap dunia. Ketika hati melekat pada harta, jabatan, atau bahkan pada manusia lain, ia mulai terikat pada sesuatu yang rapuh. Keterikatan ini melahirkan ketakutan. Takut kehilangan, takut gagal, dan takut tidak dihargai. Padahal, semua itu sejatinya hanyalah pinjaman singkat. Orang yang hatinya terlalu melekat pada dunia, seperti orang yang menggenggam pasir dengan tangan basah. Semakin kuat ia menggenggam, semakin banyak pasir yang lolos dari sela-sela jarinya. Begitu pula dengan dunia, semakin kita kejar dengan nafsu kepemilikan, semakin sulit ia bertahan. Dan ketika ia pergi, hati kita menjadi hancur berkeping-keping. Allah memperingatkan dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat 20. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan, hiburan, perhiasan, saling berbangga di antara kamu, dan berlomba dalam banyaknya harta dan anak. Ayat ini menegaskan bahwa dunia hanyalah fata morgana yang cepat sirna. Hati yang melekat pada dunia tidak pernah puas. Ketika mendapat sedikit, ia ingin lebih. Ketika mendapat banyak, ia ingin lebih banyak lagi. Ia seperti orang yang minum air laut. Semakin diminum, semakin haus. Nafsu kepemilikan tidak pernah kenyang, dan itulah yang membuat hati manusia gelisah. Padahal, jika manusia menyadari bahwa dunia bukanlah tujuan, maka ia tidak akan melekatkan hatinya pada apapun di dalamnya. Ia akan menggunakannya seperlunya, mengambil manfaat secukupnya,
lalu melepaskannya ketika waktunya tiba. Dengan begitu, hatinya tetap ringan dan tenang. Nabi SAW bersabda, "Seandainya anak Adam memiliki 2 lembah emas, niscaya ia akan menginginkan yang ketiga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan betapa sifat dasar manusia selalu merasa kurang. Maka, satu-satunya jalan untuk tenang adalah dengan melepaskan perasaan memiliki yang berlebihan. Orang-orang saleh terdahulu sering berkata, "Janganlah hatimu berada di dunia, biarkan dunia berada di tanganmu." Maksudnya, gunakan dunia sebagai alat, tapi jangan pernah menjadikannya sebagai tujuan hidup. Karena tujuan sejati seorang hamba hanyalah Allah dan akhiratnya. Kegelisahan muncul karena kita salah meletakkan cinta. Jika cinta hanya tertuju pada Allah, maka ketika dunia pergi, hati tidak akan terguncang. Tapi jika cinta tertuju pada dunia, maka setiap perubahan keadaan akan melahirkan luka yang mendalam. Menenangkan hati bukan dengan mengumpulkan sebanyak mungkin harta, melainkan dengan mengurangi keterikatan padanya. Semakin kita belajar melepaskan, semakin ringan hati kita menjalani hidup. Inilah yang dimaksud dengan hati yang tidak merasa memiliki apa-apa. Ia bukan berarti hidup tanpa usaha, melainkan usaha tetap ada, namun hati tidak mengikatkan diri pada hasil. Menemukan ketenangan dalam kehilangan. Kehilangan adalah salah satu ujian terbesar dalam hidup. Kita kehilangan harta, kehilangan sahabat, kehilangan jabatan, bahkan kehilangan orang yang paling kita cintai. Bagi hati yang merasa memiliki, kehilangan adalah bencana besar. Namun bagi hati yang sadar bahwa ia tidak memiliki apa-apa, kehilangan hanyalah pengembalian kepada pemilik sejati. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 156, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanyalah kami kembali." Inilah kalimat yang selalu diajarkan untuk diucapkan ketika kita ditimpa musibah. Kalimat ini bukan hanya penghibur, tetapi sebuah pengingat bahwa kita memang tidak memiliki apapun. Semuanya adalah milik Allah. Orang yang kehilangan sesuatu lalu hatinya tetap tenang, berarti ia telah mencapai derajat tawakal yang tinggi. Ia tahu bahwa apapun yang hilang bukanlah miliknya sejak awal, sehingga tidak ada alasan untuk menyesal berlebihan. Ia mungkin bersedih, tetapi kesedihannya tidak melampaui batas, sebab hatinya segera kembali kepada Allah. Kehilangan justru menjadi cara Allah mengajarkan kita untuk melepaskan keterikatan. Tanpa kehilangan, hati kita akan semakin terikat pada dunia. Kehilangan adalah pintu untuk menemukan makna sejati, bahwa yang abadi hanyalah Allah dan kehidupan akhirat. Lihatlah bagaimana para nabi menghadapi kehilangan. Nabi Ayub alaihissalam kehilangan harta, anak-anak, bahkan kesehatan, namun ia tetap berkata, "Sesungguhnya aku hanya kepada Allah mengadukan kesusahanku." Quran Surah Yusuf 86. Keteguhan hati beliau menjadi teladan bahwa kehilangan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan jalan menuju ketenangan hakiki. Orang yang hatinya tidak merasa memiliki apa-apa akan berkata ketika kehilangan, "Ya Allah, ini hanyalah milikmu yang Engkau ambil kembali. Aku rida atas keputusanmu." Kalimat sederhana ini mampu membuat hati tetap lapang, walau badai kehilangan menerpa. Kehilangan juga mengingatkan kita bahwa dunia tidak abadi. Semuanya akan pergi satu persatu. Jika hati terbiasa melepaskan, maka ketika ajal datang menjemput, kita akan lebih siap untuk meninggalkan dunia tanpa penyesalan. Banyak orang yang justru menemukan ketenangan setelah kehilangan, karena saat itulah mereka sadar bahwa dunia tidak bisa dijadikan sandaran. Mereka mulai bersandar sepenuhnya kepada Allah, dan disitulah hati mereka mendapatkan ketenangan yang sesungguhnya. Maka janganlah takut kehilangan. Takutlah jika hati kita masih merasa memiliki dunia ini, karena rasa memiliki itulah yang membuat kehilangan terasa sangat menyakitkan. Belajarlah melepaskan, karena melepaskan adalah jalan menuju ketenangan.
Kekosongan hati yang membebaskan. Kekosongan hati bukan berarti hati yang hampa tanpa arah, melainkan hati yang terbebas dari belenggu rasa memiliki. Banyak orang takut hidup sederhana, takut kehilangan kedudukan, takut dianggap tidak berarti. Padahal, justru ketika hati kosong dari rasa memiliki dunia, ia menjadi lapang untuk dipenuhi oleh cahaya Allah. Nabi SAW bersabda, "Beruntunglah orang yang masuk Islam, diberi rezeki yang secukupnya, dan Allah menjadikannya merasa cukup dengan apa yang diberikan kepadanya." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa kebahagiaan bukanlah pada banyaknya kepemilikan, melainkan pada hati yang merasa cukup dan tidak terbebani. Kekosongan hati membuat seseorang lebih dekat dengan Allah. Tidak ada sesuatu pun yang menghalangi antara dirinya dengan Rabb-nya. Ia tidak sibuk memikirkan bagaimana menjaga kepemilikan duniawi, sehingga ia punya lebih banyak waktu untuk mengingat Allah. Orang yang hatinya kosong dari kepemilikan dunia bagaikan cermin yang bersih. Ia mampu memantulkan cahaya kebenaran tanpa terhalangi oleh noda keserakahan dan keterikatan. Kekosongan ini juga membuat hati lebih kuat menghadapi ujian. Sebab ia tidak merasa kehilangan apa-apa. Ujian tidak lagi terasa sebagai pukulan, tetapi sebagai pengingat untuk kembali kepada Allah. Hati yang kosong dari dunia justru penuh dengan rasa syukur. Ia tidak mengukur nikmat dari banyaknya harta atau kedudukan, melainkan dari kesempatan untuk beribadah, kesehatan yang cukup, dan ketenangan batin. Banyak orang mengira bahwa kebebasan adalah ketika ia memiliki banyak pilihan. Namun kebebasan sejati adalah ketika hati tidak terikat pada apapun selain Allah. Inilah yang disebut oleh para ulama sebagai al-hurriyah al-haqiqiyah, kebebasan hakiki. Dengan kekosongan hati, seseorang tidak lagi sibuk membandingkan dirinya dengan orang lain. Ia tidak iri, tidak dengki, dan tidak bersaing demi dunia. Ia hanya berlomba-lomba dalam kebaikan, sebab yang ia cari hanyalah ridha Allah. Inilah paradoks kehidupan. Semakin banyak kita merasa memiliki, semakin berat hati kita. Tetapi semakin kosong hati kita dari rasa memiliki, semakin ringan dan tenang perjalanan hidup kita. Maka kosongkanlah hati dari dunia agar ia terisi dengan Allah. Menyadari semua adalah titipan. Titipan selalu punya batas waktu. Saat seseorang menitipkan barang kepada kita, kita harus menjaganya dengan baik, lalu mengembalikannya ketika pemiliknya datang. Begitu pula kehidupan dunia. Semua yang kita miliki hanyalah titipan dari Allah, dan suatu saat akan diambil kembali. Anak-anak yang kita sayangi, pasangan yang kita cintai, harta yang kita kumpulkan, bahkan tubuh yang kita gunakan, semuanya adalah titipan. Jika Allah mengambilnya kembali, tidak ada yang bisa kita lakukan selain ridha. Rasulullah SAW mencontohkan hal ini ketika putranya Ibrahim wafat. Beliau menangis tetapi tetap berkata, "Sesungguhnya hati bersedih dan mata berlinang air mata, tetapi kami tidak mengatakan kecuali yang diridai oleh Allah." Hadis riwayat Bukhari. Beliau sadar, putranya hanyalah titipan yang telah kembali kepada pemilik sejati. Jika hati benar-benar memahami bahwa segala sesuatu hanyalah titipan, maka kehilangan tidak lagi terasa berat. Karena sejak awal kita tidak pernah benar-benar memilikinya. Kita hanya diberi kesempatan untuk menjaganya sejenak. Titipan juga mengajarkan tanggung jawab. Kita tidak bisa memperlakukan harta sesuka hati, karena harta itu amanah dari Allah. Kita tidak bisa menyakiti anak atau pasangan, karena mereka adalah titipan yang harus dijaga dengan penuh kasih sayang. Semakin kita menjaga titipan Allah dengan baik, semakin Allah ridha kepada kita. Tetapi ketika Allah mengambil titipan itu kembali, tanda cinta kita kepada Allah adalah menerima dengan ikhlas. Orang yang lalai sering merasa marah kepada Allah ketika kehilangan titipan. Padahal bukankah itu memang bukan miliknya?
Bagaimana mungkin kita menuntut kepada pemilik sejati atas apa yang dikembalikannya? Menyadari bahwa semua hanyalah titipan juga membuat kita tidak sombong, karena apa yang ada di tangan kita bukanlah hasil mutlak usaha kita, melainkan pemberian Allah yang suatu saat bisa diambil kapan saja. Kesadaran ini membuat hidup lebih ringan. Kita tidak lagi terlalu terikat pada dunia, karena kita tahu bahwa semua ini hanya sementara. Maka jagalah titipan Allah dengan penuh amanah dan ikhlaskan ketika Ia mengambilnya kembali. Melepaskan genggaman dunia. Dunia seperti pasir. Jika kita menggenggamnya terlalu erat, ia akan lolos dari sela-sela jari. Tetapi jika kita memegangnya dengan ringan, ia akan tetap berada di telapak tangan kita. Begitu pula kehidupan dunia. Banyak orang kehilangan ketenangan karena mereka terlalu erat menggenggam dunia. Mereka takut hartanya hilang, kedudukannya jatuh, atau orang yang dicintainya pergi. Ketakutan itu membuat hidup penuh dengan kegelisahan. Padahal dunia memang dirancang untuk pergi. Tidak ada yang kekal dan tidak ada yang bisa kita pertahankan selamanya. Bahkan diri kita sendiri akan meninggalkan dunia ini. Nabi SAW bersabda, "Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau seorang pengembara." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengajarkan kita untuk tidak menggenggam dunia terlalu erat, karena dunia bukanlah tujuan akhir. Melepaskan genggaman bukan berarti tidak berusaha. Kita tetap bekerja, tetap mencari nafkah, tetap mencintai, tetapi hati tidak menggantungkan dirinya pada dunia. Melepaskan genggaman justru membuat hidup lebih tenang, karena kita tidak lagi terikat oleh ketakutan kehilangan. Apapun yang datang, kita syukuri. Apapun yang pergi, kita ridhoi. Orang yang bisa melepaskan genggaman dunia akan lebih mudah merasakan manisnya iman, karena hatinya hanya bergantung kepada Allah, bukan pada sesuatu yang fana. Dalam setiap doa, kita seharusnya tidak hanya meminta untuk diberikan dunia, tetapi juga meminta agar hati kita tidak terikat padanya, karena ikatan hati itulah sumber kegelisahan. Semakin kita melepaskan dunia, semakin luas ruang hati kita untuk Allah. Semakin kita mengendurkan genggaman, semakin ringan langkah kita menuju akhirat. Maka belajarlah melepaskan genggaman dunia, karena ketenangan sejati bukanlah pada apa yang kita genggam, melainkan pada apa yang kita lepaskan. Tawakal, jalan menuju hati tenang. Tawakal adalah meletakkan seluruh kepercayaan pada Allah setelah berusaha sebaik mungkin. Orang yang benar-benar tawakal tidak merasa memiliki apa-apa karena ia sadar semua hasil adalah keputusan Allah. Hati yang bertawakal adalah hati yang tenang. Ia tidak takut gagal karena ia tahu kegagalan hanyalah jalan lain yang Allah pilihkan. Ia tidak sombong ketika berhasil karena ia tahu keberhasilan itu datang dari Allah. Allah berfirman, "Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya." Quran Surah At-Thalaq 3. Janji ini menegaskan bahwa ketenangan hati lahir dari tawakal. Orang yang tawakal tidak panik menghadapi masa depan. Ia tidak khawatir berlebihan, karena ia yakin Allah yang mengatur segalanya. Tawakal melahirkan keberanian, karena orang yang tawakal tidak takut kehilangan dunia. Ia hanya takut kehilangan Allah. Hati yang bertawakal akan lebih mudah ikhlas. Ia menerima setiap takdir dengan lapang dada, sebab ia tahu Allah lebih tahu yang terbaik untuk dirinya. Tawakal bukan berarti menyerah tanpa usaha. Justru tawakal sejati lahir dari usaha yang maksimal, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah. Orang yang bertawakal akan hidup lebih ringan, karena ia tidak menanggung beban hasil, hanya berfokus pada usaha dan doa. Semakin kuat tawakal seseorang, semakin sedikit kegelisahan dalam hidupnya, karena ia yakin apapun yang terjadi adalah bagian dari rencana Allah yang sempurna.
Maka jika ingin hati tenang, perkuatlah tawakal kepada Allah. Zuhud, jalan hidup orang beriman. Zuhud bukan berarti meninggalkan dunia sepenuhnya, melainkan tidak meletakkan dunia di dalam hati. Dunia tetap ada di tangan, tetapi hati hanya terpaut pada Allah. Orang yang zuhud bisa saja kaya raya, tetapi kekayaannya tidak membuat hatinya sombong. Ia menggunakan kekayaannya untuk kebaikan, bukan untuk membanggakan diri. Rasulullah SAW bersabda, "Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta, tetapi kekayaan yang sejati adalah kaya hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa ketenangan bukan pada jumlah kepemilikan, melainkan pada sikap hati. Zuhud membuat hati tidak terbebani. Ia tidak iri pada orang lain, tidak terikat pada kedudukan, dan tidak goncang oleh perubahan keadaan. Orang yang zuhud akan hidup sederhana, tetapi hatinya lapang. Ia tidak mengejar dunia karena ia tahu dunia akan datang dengan sendirinya sesuai ketentuan Allah. Zuhud bukan berarti miskin. Ada banyak sahabat Nabi yang kaya, tetapi tetap zuhud karena hati mereka tidak terikat pada kekayaan. Zuhud adalah seni meletakkan dunia di tempatnya. Dunia hanya alat, bukan tujuan. Dengan zuhud, seseorang akan lebih fokus pada akhirat. Ia tidak sibuk dengan urusan yang fana, melainkan mempersiapkan bekal untuk kehidupan yang abadi. Zuhud adalah kunci ketenangan, karena ia membebaskan hati dari ikatan dunia. Maka belajarlah hidup zuhud, agar hati tenang walau dunia terus berubah. Ketenangan dalam syukur dan sabar. Syukur dan sabar adalah dua kunci utama ketenangan hati. Syukur ketika mendapat nikmat, sabar ketika mendapat ujian. Orang yang bersyukur tidak merasa memiliki, karena ia tahu semua datang dari Allah. Orang yang sabar juga tidak merasa memiliki, karena ia sadar semua adalah titipan Allah yang sewaktu-waktu bisa diambil. Dengan syukur, hati terisi cahaya kebahagiaan. Dengan sabar, hati terjaga dari kegelapan putus asa. Syukur melahirkan ketenangan, karena kita melihat lebih banyak nikmat daripada kekurangan. Sabar melahirkan ketenangan, karena kita yakin semua ujian pasti ada akhir dan hikmahnya. Syukur membuat kita tidak sombong. Sabar membuat kita tidak berkeluh kesah berlebihan. Syukur membuat dunia terasa luas. Sabar membuat ujian terasa ringan. Orang yang mampu bersyukur dan sabar berarti hatinya sudah terlatih untuk tidak terikat pada dunia. Dengan syukur dan sabar, kita akan selalu berada dalam ketenangan, baik ketika senang maupun ketika sulit. Inilah keseimbangan hidup seorang mukmin. Syukur dalam kelapangan, sabar dalam kesempitan. Maka latihlah hati untuk selalu bersyukur dan sabar, karena itulah jalan menuju ketenangan sejati. Hati tenang dalam dekapan Allah. Pada akhirnya, ketenangan hati hanya bisa ditemukan ketika kita menyandarkan diri sepenuhnya kepada Allah. Tidak ada kepemilikan dunia yang bisa memberi ketenangan sejati, kecuali ketika hati merasa tidak memiliki apa-apa selain Allah. Dunia akan pergi, orang-orang akan meninggalkan kita, bahkan tubuh kita sendiri akan rapuh dimakan waktu. Tetapi Allah tidak pernah pergi. Orang yang hatinya hanya bergantung kepada Allah akan hidup dengan damai. Ia tidak terikat pada apapun yang fana. Ia tahu bahwa hanya Allah yang kekal, dan kepadanyalah semua akan kembali. Ketenangan hati lahir ketika kita menyadari bahwa kita hanyalah hamba. Kita tidak punya apa-apa, kita tidak bisa apa-apa, dan kita tidak tahu apa-apa selain apa yang Allah berikan. Hati yang tidak merasa memiliki apa-apa justru akan dipenuhi oleh rasa memiliki Allah. Dan siapa yang memiliki Allah, maka ia memiliki segalanya. Inilah rahasia hati yang tenang, bukan karena banyaknya harta, bukan karena tingginya kedudukan,
melainkan karena hatinya dekat dengan Allah. Allah berfirman, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang." Quran Surah Ar-Ra'd 28. Ayat ini adalah kunci ketenangan hati yang hakiki. Jika kita ingin hati selalu tenang, maka jangan gantungkan diri pada dunia, gantungkan hanya pada Allah. Dunia hanyalah perjalanan singkat, tetapi bersama Allah hati akan selalu damai, bahkan dalam ujian sekalipun. Maka lepaskanlah rasa memiliki dunia, agar hati kita hanya dimiliki oleh Allah. Saudara-saudaraku, setelah panjang kita renungkan, ternyata ketenangan hati bukan terletak pada banyaknya harta, kedudukan, atau pengakuan manusia. Ketenangan hati justru hadir ketika kita sadar, semua itu bukan milik kita. Dunia hanyalah titipan, ia datang dan pergi sesuai kehendak Allah. Jika kita memandangnya sebagai milik sejati, maka kita akan hancur saat ia hilang. Tetapi jika kita memandangnya sebagai titipan, maka kita akan ikhlas saat Allah mengambilnya kembali. Inilah rahasia para hamba yang hatinya lapang. Mereka tidak goncang oleh ujian, tidak sombong oleh nikmat. Karena hati mereka tidak terikat pada dunia, melainkan hanya kepada Allah. Hidup akan terasa ringan jika kita berhenti merasa memiliki. Sebab rasa memiliki itulah yang membuat kita takut kehilangan. Jika hati sudah bebas dari itu, maka ketenangan akan selalu menyertai. Bayangkan, betapa tenangnya seseorang yang tidak khawatir hartanya hilang, tidak panik jabatannya jatuh, tidak hancur ketika ditinggalkan orang. Karena ia tahu, sejak awal itu bukan miliknya. Hati seperti inilah yang disebut hati yang bertawakal. Ia menyerahkan segala urusan kepada Allah. Ia berusaha, tapi tidak menggantungkan diri pada hasil. Ia mencintai, tapi tidak lupa bahwa semua adalah milik Allah. Allah berfirman, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang." Quran Surah Ar-Ra'd 28. Ketenangan hati bukan karena kepemilikan dunia, tetapi karena dekatnya hati dengan Allah. Maka, mari kita lepaskan genggaman kita pada dunia. Mari kita bebaskan hati dari rasa memiliki yang berlebihan, karena ketika hati kosong dari dunia, ia akan terisi oleh Allah. Dan siapa yang memiliki Allah dalam hatinya, maka ia tidak pernah kehilangan apapun. Justru dialah orang yang paling kaya, paling lapang, paling tenang, meski dunia seluruhnya meninggalkannya. Semoga kita menjadi hamba yang selalu ridha dengan ketetapan Allah, sabar dalam kehilangan, syukur dalam nikmat, dan hati kita hanya bergantung kepadanya. Karena hati yang tidak merasa memiliki apa-apa adalah hati yang paling damai dalam dekapan Allah. Saudaraku, jika narasi ini menyentuh hatimu, jangan biarkan berhenti di sini. Bagikanlah kepada orang-orang terdekatmu, agar mereka juga merasakan ketenangan hati yang sejati. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan notifikasi lonceng, agar kita bisa terus belajar dan bermuhasabah bersama dalam setiap langkah kehidupan. Semoga Allah menjaga hati kita agar selalu tenang bersamanya. Amin ya Rabbal Alamin. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.